Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang farmakologi dan juga patologi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Sylvie Chelsea Roring dengan NIM 2570416, kelas A. Farmakologi dan patologi adalah dua ilmu dasar yang sangat penting dalam dunia kesehatan. Yang pertama, ada pemahaman kedua ilmu ini membantu kita dalam memberikan pengobatan yang efektif, karena kita tahu bagaimana obat bekerja dan bagaimana penyakit terjadi. Yang kedua, keduanya menjadi dasar bagi inovasi medis seperti penemuan obat baru atau teknologi diagnostik. Yang ketiga, pemahaman patologi membantu kita dalam melakukan pencegahan penyakit lebih dini dan lebih tepat. Dari definisi farmakologi adalah cabang ilmu biomedis yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan bahan kimia atau obat-obatan. Di dalamnya terdapat beberapa aspek penting seperti asal-usul obat, sifat kimia, mekanisme kerja, efek obat, dan proses ATME yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sejarah dari farmakologi, perkembangan farmakologi dimulai dari penggunaan obat-obat. Pada peradaban kuno seperti Mesir, Cina, dan juga India. Pada abad pertengahan mulai muncul farmakop dan praktik apotek. Abad ke-19 menjadi era farmakologi eksperimental di mana para ilmuwan mulai mengisolasi zat aktif dan menguji efeknya. Memasuki abad ke-20 dan masa kini terjadi revolusi besar dengan ditemukannya antibiotik, vaksin, dan mulai berkembangnya terapi presisi berbasis genomik. Teori dari farmakologi sendiri ada dua konsep utama dalam farmakologi. Yang pertama ada farmakodinamik, yaitu yang memberikan atau mempelajari apa yang obat lakukan pada tubuh, misalnya mekanisme kerja obat dan respons seluler. Yang kedua ada farmakokinetik, yaitu yang mempelajari bagaimana tubuh memperlakukan obat melalui proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Dari definisi patologi adalah ilmu yang mempelajari penyakit mulai dari penyebabnya, bagaimana penyakit dapat berkembang, hingga bagaimana penyakit mempengaruhi sel, jaringan, dan organ di dalam ruang lingkup patologi dan mencakup etiologi, patogenesis, perubahan morfologis, serta tanda dan gejala klinis. Dari sejarah patologi, pada masa awal patologi hanya berdasarkan pengamatan gejala luar atau otopsi sederhana. Pada masa Renaissance, tokoh seperti Vesalius mulai mempelajari anatomi secara lebih sistematis. Abad ke-19 menjadi tonggak penting dengan Rudolf Virchow yang memperkenalkan teori patologi seluler bahwa semua penyakit berasal dari perubahan pada sel. Saat ini, patologi sudah terintegrasi dengan biologi, molekuler, dan genetika sehingga didiagnosis menjadi semakin akurat. Melalui teori dari dasar patologi memiliki tiga konsep utama. Yang pertama etiologi, yaitu penyebab penyakit baik internal seperti genetik maupun eksternal seperti infeksi atau toksin. Yang kedua ada patogenesis, yaitu proses bagaimana penyakit berkembang dari awal hingga muncul gejala. Yang ketiga ada morfologi, yaitu perubahan struktur sel, jaringan, atau organ akibat penyakit yang dapat dilihat secara makroskopis atau mikroskopis. Keterkaitan antara farmakologi dan patologi ini saling berkaitan erat. Mengapa demikian? Karena patologi membantu menegakkan diagnosis, sehingga kita tahu bagaimana penyakit apa yang terjadi. Farmakologi kemudian digunakan untuk menentukan pengobatan yang tepat berdasarkan penyakit tersebut. Keduanya juga berperan dalam pencegahan, misalnya memahami penyebab penyakit lalu menentukan obat atau terapi yang sesuai. Jadi, kesimpulannya, farmakologi membantu kita dalam memahami aksi dan perjalanan obat dalam tubuh, sedangkan patologi dapat membantu kita memahami penyebab dan perkembangan penyakit. Keduanya bekerja secara sinergis dan menjadi fondasi penting dalam dunia kesehatan, terutama untuk diagnosis, pengobatan, dan pencegahan. Baiklah,
Itu dia materi yang setelah saya paparkan tentang farmakologi dan juga patologi. Semoga dengan ini kita lebih bisa memahami apa kegunaan dari farmakologi dan juga patologi. Sekian dari saya dan saya pamit undur diri. Terima kasih.